Lambangnya mungkin sama, tapi begitu lambang itu dibuat sama orang sini, oh beda. Sama kayak di candi-candi. Candi-candi juga sama. Candi Durganya India sama Durganya Jawa beda. Kalau kita ke Sambisari ya Mas Manya ya, Sambisari itu Durga di Sambisari itu beda sama Durga di India. Artinya apa? Artinya orang di sini punya sistem, kalau dalam bahasa filsafat punya sistem pengetahuan atau punya epistemologi sendiri tentang sesuatu yang mereka ceritakan, meskipun bentuk dari sesuatu yang diceritakan itu sama dengan seluruh tatanan di seluruh dunia. Yang mau saya tanyakan Pak Yasir, di sepanjang perjalanan selama jenengan melakukan observasi ke makam-makam ini lalu menemukan bukti-bukti arkeologis secara arkeologis gitu ya, tentang hubungan-hubungan antara satu wali dengan wali-wali yang lain, sampai di kira-kira sampai di tahun berapa lalu gaya itu berubah lalu menjadi mungkin kita sebut gaya makamnya jadi kontemporer gitu. Nah itu apakah ada yang jenengan temukan secara spesifik makamnya siapa dan itu mulai berubah itu di tahun berapa, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Gaya makam ini nanti mulai berubah pasca 1800 pertengahan. Jadi mulai makam-makam tidak tertata, terpahat sebagaimana pakemnya atau gaya aslinya, itu mulai tahun 1800 pertengahan. Itu nanti makanya Peter Carey kan menulis Perang Jawa itu, The Power of Prophecy and the New World Order of Java, kalau nggak salah. Tatanan baru Jawa, itu pasca perang di Ponorogo. Begitu perang di Ponorogo, semuanya tatanan hancur, makam-makam juga akhirnya tidak tergarap sebagaimana pakemnya atau seharusnya gitu. Jadi begitu masuk tahun 1900 itu orang memakamkan makam itu hanya sebagai tenger atau sebagai tanda bahwa di sini ada makam, terus nanti dihias-hiasi dengan ukir-ukiran bunga, dan dalam kajian seni dia nanti hanya menjadi ornamentasi, tidak menjadi tanda-tanda tentang suluk, tentang jejak-jejak spiritual. Kalau di makam-makam 1300, 1400, 1500, 1600 sampai 1800 nanti tanda-tanda seperti bulan sabit, matahari itu menunjukkan jejak-jejak spiritual. Kalau yang matahari ini berarti dia menyangkut fungsi-fungsi kesirojanan. Karena Syamsun itu sirojun. Tapi kalau Qamar itu nurun. Kalau bulan purnama itu berarti fungsi-fungsi kenuran, nuroniyah. Tapi kalau matahari itu fungsi-fungsi sirojiyah gitu ya. Kajian-kajian begini sebenarnya sih belum saya mulai juga, cuma beberapa tanda-tanda kayak begitu kan kita mengacu kepada tatanan bagaimana para wali dulu menata jagat ini dengan tatanan ketasawufan khas orang Jawa gitu ya. Maka tidak mungkin membaca bulan sabit di makam terus wah ini prajurit Turki Utsmani ini. Nah gitu. Gak bisa, karena apa? Tatanannya beda. Lambangnya mungkin sama, tapi begitu lambang itu dibuat sama orang sini, oh beda. Sama kayak di candi-candi. Candi-candi juga sama. Candi Durganya India sama Durganya Jawa beda. Kalau kita ke Sambisari ya Mas Manya ya, Sambisari itu Durga di Sambisari itu beda sama Durga di India. Artinya apa? Artinya orang di sini punya sistem, kalau dalam bahasa filsafat punya sistem pengetahuan atau punya epistemologi sendiri tentang sesuatu yang mereka ceritakan, meskipun bentuk dari sesuatu yang diceritakan itu sama dengan seluruh tatanan di seluruh dunia. Gitu. Itu ngelihat lambang matahari, wah ini Yahudi nih, bintang David, dah gagal membacanya. Gitu. Nah ini yang belakangan mulai kita kaji pelan-pelan, meskipun tidak mudah ya, tapi ya nggak masalah. Pelan-pelan kita kaji dan kita jadi terus ngaji, tetap ngaji kitab kuning, tetap ngaji kitab-kitab, karena nanti ketemu sistem pengetahuannya dari situ. Kenapa? Karena semua ini adalah sistem pengetahuan kewalian yang tersimpan di balik kitab-kitab di pesantren, di balik nalar orang Jawa, sistem perkiraan orang Jawa, terutama nanti di simbol-simbol berupa pohon-pohon tua gitu. Nah itu yang bagi kita
yang terbiasa di lapangan ini menjadi menarik ketika melihat ini pohonnya pohon apa ya gitu ya. Oh, setelah diperhatikan, oh ini nogosari. Wah, ini berarti mantap ini. Ayo, ambil kayunya jadi tongkat dijual mahal gitu. Tongkat nogosari itu kan mahal itu. Tapi ya kita nggak di situ ya. Saya biasanya ambil bibitnya saya ambil, kemudian di rumah saya tanam. Kalau tumbuh alhamdulillah, kalau nggak tumbuh ya nggak apa-apa gitu. Apalagi nogosari. Nogosari itu 20 tahun aja baru sepaha. 20 tahun nogosari itu baru segini, baru sepinggang lah. Berarti kalau ada pohon nogosari di makam yang tingginya seperti atap bangunan ini, setinggi itu berarti kira-kira sudah 400 sampai 500 tahun. Gitu. Loh, dari mana Pak taunya? Ya belajar biologi lah. Belajar biologi. Saya gara-gara ke makam akhirnya cari-cari buku tumbuh-tumbuhan. Nogosari. Nogosari itu apa jenisnya, keluarganya, family-nya apa, namanya apa, nama latinnya apa. Wah, ternyata begitu ya. Loh, itu penunggunya siapa Pak di situ? Ah, itu kajian yang lain itu. Saya enggak di situ gitu. Meskipun saya begitu masuk ke makam, oh ini kalau kayak gini karena udah terlalu terbiasa, ini biasanya ada yang nunggu. Iya kata masyarakat, sing nunggu ning kene iki Pak iki. Oh ya gitu. Ya Kak, kayak gitu-gitu itu harusnya memang demikian. Umatnya Kanjeng Nabi ya harus tanggap dengan kayak begitu-gitu gitu. Umatnya Kanjeng Nabi kok enggak pernah mimpi ketemu kiainya, wah keterlaluan itu. Minimal ya ketemu kiainya lah gitu kan. Dalam mimpi dimarahin sama kiainya gitu kan. Minimal begitu gitu. Mimpi ketemu Kang Din ditagih largurda gitu. Monggo. Kalau ada lagi silakan, kalau enggak kira-kira demikian pengantar dari